Ada 27 kematian di Amerika akibat badai musim dingin. Ya, badai musim dingin yang menyapu hampir seluruh wilayah Amerika Serikat pada Sabtu 24 Desember 2022 bukan hanya mengganggu perjalanan liburan dan membuat sekitar 1,7 juta rumah tanpa listrik, namun juga membuat jatuhnya korban jiwa. Setidaknya 16 orang tewas akibat suhu minus, bahkan sejumlah wilayah ada yang minus 45 derajat Celcius. Para ahli perakiraan cuaca menggambarkan badai musim dingin ini sebagai ledakan topan yang disebabkan oleh benturan udara hangat, udara lembab dari selatan dengan udara dingin dan kering utara. Minus 45 derajat Celcius, bomb cyclone sweep use leaving million without power, begitu bunyinya. Ya, menurut National Weather Service atau NWS, badai musim dingin ini telah menjadi pukulan bagi wilayah pantai timur Amerika Serikat yang berputar-putar sekitar 2.000 mil dari Great Lakes dekat Kanada menuju Rio Grande lalu ke sepanjang perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Suhu turun di bawah rata-rata normal dengan badai salju, angin kencang, dan banjir yang hampir ada di setiap titik di Amerika Serikat. Di beberapa lokasi suhu mencapai angka ekstrim seperti di Iowa, suhu di sana minus 38 derajat Celcius dan 145,6 derajat Celcius di Montana. Setidaknya dilaporkan ada 27 kematian terkait cuaca ekstrim ini. Sebagian besar korban tewas karena kecelakaan di jalan yang terjadi di sejumlah negara bagian seperti Kentucky, Missouri, Oklahoma, dan juga Ohio. Ya, badai musim dingin telah menyebabkan pemadaman listrik di mana-mana atau berdampak pada sekitar 1,7 juta rumah. Lalu lintas perjalanan saat terdampak oleh badai ini di mana ada 7.000 penerbangan terlambat dan hampir 3.500 yang dibatalkan. NWS memperingatkan warga Amerika Serikat agar jangan melakukan perjalanan dengan mobil karena cuaca buruk telah membuat sejumlah lokasi mustahil dilalui kendaraan. Wilayah yang terjadi badai salju diperkirakan akan mengalami pemadaman listrik secara berkala. Badai salju telah membuat pandangan mendekati nol dan tiupan serta aliran salju diperkirakan cukup kencang. Melakukan perjalanan dalam kondisi seperti ini akan sangat berbahaya, bahkan mustahil untuk dilakukan. Demikian NWS memperingatkan. Dan di informasi selanjutnya, Rusia masih belum kerahkan T-14 Armata ke Ukraina, masih melakukan latihan. Ya, diberitakan sebelumnya bahwa Rusia telah mengirimkan armada tank tempur utama atau MBT terbaru T-14 Armata ke medan perang Ukraina. Foto-foto dan video yang beredar di dunia maya diunggah oleh presenter ternama televisi Rusia Vladimir Soloviev. Namun demikian, pemberitaan masih simpang siur. Ada yang menyebutkan bahwa tank termutakhir Rusia itu belum dikirim ke medan perang Ukraina, melainkan masih melaksanakan latihan di zona operasi militer khusus atau SVO. Hal ini pun diberitakan oleh saluran TG Ruskaya Vesna mengenai pelatihan tempur tank Armata yang mengacu kepada video yang dibagikan oleh Soloviev. Dalam rekaman video tersebut, pemirsa dapat memastikan bahwa tank yang digunakan adalah T-14 Armata. Disebutkan bahwa sejumlah T-14 Armata berulang kali menyala di lokasi uji kasan Higher Tank Command Order dari Sekolah Spanduk Merah Zhukov, tempat pelatihan tentara Rusia yang dimobilisasi dilaksanakan. Untuk kepastiannya, mungkin kita tunggu pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia. Ya, T-14 Armata dengan menara tak berawak pertama kali dipresentasikan di Parade Kemenangan di Moskow pada tahun 2015. Pada 2019 uji coba negara dimulai. Tank yang dirancang untuk melakukan perang network sentrik ini mampu mengumpulkan intelijen, menargetkan dan mengoreksi tembakan. T-14 sendiri dilengkapi dengan sistem proteksi elektrodinamik generasi keempat yang bernama Malachite. Senjata nuklir Moskow menghentikan Barat memulai perang melawan Rusia. Ya, persenjataan nuklir Moskow dan aturan yang ditetapkan untuk penggunaannya adalah satu-satunya faktor yang mencegah Barat untuk memulai perang melawan Rusia. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev dalam sebuah artikel yang diterbitkan di Rossiyskaya Gazeta pada hari Minggu. Medvedev, mantan presiden yang juga sekutu utama Presiden Vladimir Putin, juga mengatakan Moskow akan melanjutkan perangnya di Ukraina sampai apa yang disebut dengan rezim menjijikkan yang hampir fasis di Kiev disingkirkan dan negara itu telah didemilitarisasi total. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan secara terpisah pada Minggu, Putin mengatakan Rusia siap untuk bernegosiasi dengan semua pihak yang terlibat dalam perang, tapi kata dia, Kiev dan pendukung baratnya menolak untuk terlibat dalam pembicaraan. Medvedev yang menjabat sebagai presiden Rusia dari 2008 sampai 2012 secara teratur telah mencela barat yang dia tuduh ingin memecah belah Rusia untuk menguntungkan Ukraina.
Apakah Barat siap melancarkan perang besar-besaran melawan kami, termasuk perang nuklir di tangan Kiev? Satu-satunya hal yang menghentikan musuh kita hari ini adalah pemahaman bahwa Rusia akan dipandu oleh dasar-dasar kebijakan negara tentang pencegahan nuklir dan jika muncul ancaman nyata, hal itu akan menindak mereka, kata Medvedev dalam artikel tersebut. Putin dan pejabat senior lainnya telah berulang kali mengatakan bahwa kebijakan Rusia tentang senjata nuklir adalah senjata itu dapat digunakan jika ada ancaman terhadap integritas teritorial. Menurut para pakar, Rusia memiliki persediaan senjata nuklir terbesar di dunia dengan hampir 6.000 hulu ledak. Awal bulan ini, Putin mengatakan resiko perang nuklir meningkat, namun bersikeras bahwa Rusia tidak gila dan melihat persenjataan nuklirnya sendiri sebagai pencegah pertahanan murni. Dunia Barat sedang menyeimbangkan antara keinginan membara untuk mempermalukan, menyinggung, memotong-motong, dan menghancurkan Rusia sebanyak mungkin di satu sisi dan keinginan untuk menghindari kiamat nuklir di sisi lain. Jika Rusia tidak mendapatkan jaminan keamanan yang dimintanya, maka dunia akan terus terhuyung-huyung ke ambang perang dunia ketiga dan pastinya juga bencana nuklir. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mencegahnya, kata Medvedev. Medvedev juga mengatakan Rusia bisa melupakan hubungan normal dengan Barat selama bertahun-tahun dan mungkin beberapa dekade mendatang dan akan fokus pada hubungan dengan seluruh dunia. Ya, militer Rusia akan menerima rudal balistik antarbenua atau ICBM Sarmat setelah berhasil menjalani serangkaian uji coba. Rudal yang juga disebut Satan II oleh negara barat itu dioperasikan mulai 2023 nanti. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu saat pertemuan para pejabat pertahanan senior Rusia dengan Presiden Vladimir Putin pada Rabu kemarin. Dia menambahkan dengan dioperasikannya Sarmat, maka total ada 22 peluncur rudal strategis baru yang dikirim ke pasukan rudal strategis atau SMF Rusia pada 2023. Selain Sarmat yang berbasis silo, ada juga rudal F-Vankers dan juga Yars. Sarmat merupakan ICBM berbahan bakar cair yang pertama kali diluncurkan pada April. Rudal ini akan menggantikan R-36M2 Fofada berbasis silo yang sudah berusia lanjut. Rudal Sarmat mampu menyerang target jarak jauh pada berbagai macam lintasan sambil menghindari sistem pertahanan musuh apapun yang ada saat ini. Sementara itu, Putin mengatakan pemerintah akan terus melakukan segala upaya untuk meningkatkan kemampuan SMF.